warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhafid dengan NIM 2017-210-174. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penulisan pesan-pesan persuasif. Yang pertama yaitu perencanaan pesan-pesan persuasif. Persuasif merupakan suatu usaha yang mengubah sikap, kepercayaan atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Secara sederhananya, persuasif yang efektif adalah di mana kemampuan untuk menyampaikan sesuatu pesan dengan cara membuat audiens atau para pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuatnya mereka setuju dengan apa yang kita bicarakan. Meskipun kebanyakan pesan-pesan persuasif bersifat rutin, dalam beberapa situasi tertentu perlu diperlukan suatu pesan yang didesain untuk memotivasi atau memberi persuasi kepada para pendengar atau audiensi. Di sini ada 3 komponen mengenai pesan-pesan persuasif. Yang pertama adalah analisis audiens, dan yang kedua mempertimbangkan perbedaan budaya, dan yang ketiga memilih pendekatan organisasi. Yang pertama, analisis audiens, di mana analisis audiens adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memahami kepentingan, nilai, dan tujuan dari orang yang ingin Anda untuk dipengaruhi untuk melakukan sesuatu. Analisis audiens merupakan sebuah hal yang penting dalam ilmu manajemen atau wirausaha. Dengan melakukan analisis audiens, Anda bisa mengetahui bagaimana cara berpikir lawan Anda. Dan yang kedua yaitu mempertimbangkan perbedaan budaya. Pemahaman ini, perbedaan budaya yang bukan saja akan membantu dalam memuaskan kebutuhan audiens. Hal ini juga membantu bagaimana mereka memandang Anda, dan mengingat bahwa cara memberikan persuasi untuk budaya yang berbeda akan berbeda pula. Misalkan kayak memberikan pesan-pesan terhadap orang yang berbeda, budaya yang berbeda akan berpengaruh kepada pembicaranya. Jadi perlu juga dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif perlu melihat budayanya juga. Dan yang ketiga yaitu memilih pendekatan organisasi. Dengan menyampaikan pesan-pesan rutin yang bad news, perlu memilih pendekatan organisasional yang tepat berdasarkan kemungkinan reaksi audiens terhadap pesan yang Anda sampaikan. Hakikatnya, persuasi adalah untuk meyakinkan audiens Anda dalam mengubah sikap kepercayaan atau tindakan mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Priya Sadila, NIM 2018-210-214. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang mengembangkan pesan-pesan persuasif. Di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu menetapkan kredibilitas. Kredibilitas ini ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan kita. Apabila kredibilitas kita di hadapan audiens diragukan, mereka akan cenderung skeptik dan tidak akan menerima begitu saja setiap apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, kita harus mengatasi audiens yang memiliki sikap skeptik tersebut.
Tanpa kredibilitas, upaya kita untuk melakukan persuasif akan tampak sebagai tipuan. Yang kedua yaitu kerangka argumentasi. Ketika kita tidak cukup mengumpulkan berbagai fakta, kita harus mencukupkan terlebih dahulu. Lalu kemudian apabila telah terkumpul fakta, bukti, dan temuan lainnya, kita telah siap untuk membuat kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana AIDA atau attention, interest, desire, dan action. Yang pertama yaitu attention atau perhatian. Pada fase ini kita harus dapat meyakinkan audiens di bagian permulaan bahwa kita mempunyai sesuatu yang berguna untuk kita sampaikan. Yang kedua yaitu interest atau minat. Pada fase ini kita menjelaskan relevansi pesan-pesan kita dengan audiens. Kembangkan pernyataan ini telah disampaikan pada fase pertama dengan agak rinci. Yang ketiga yaitu desire atau hasrat. Pada fase ini kita membuat audiens untuk mengubah keinginan kita dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir yaitu action atau tindakan. Fase ini menyarankan tindakan spesifik yang kita inginkan terhadap audiens kita. Yang perlu diingatkan kembali bagaimana audiens akan memperoleh manfaat dari tindakan yang akan kita lakukan. Terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Kurniawan dengan NIM 2018-210402. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memilih daya pemikat. Nah, kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika dan pemikat yang emosional untuk melakukan persuasi terhadap audiens. Yang pertama ada pemikat emosional. Untuk melakukan persuasi terhadap audiens, kita dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada audiens, selama pemikat emosional tersebut sangat kuat. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan atau memilih kata-kata yang sangat berpengaruh pada emosi seseorang. Contohnya seperti kebebasan, merdeka, kenyamanan, dan juga keamanan. Lalu yang kedua ada pemikat logika. Nah, pemikat logika dapat digunakan untuk melakukan persuasi audiens seperti membuat pengaduan atau klaim dan selanjutnya memberikan dukungan atas pengaduan tersebut dengan memberikan alasan dan bukti-bukti yang ada. Ketika memikat logika audiens, kita bisa menggunakan salah satu dari 3 jenis alasan, yaitu yang pertama ada analogi, induksi, dan juga dedukasi. Lalu yang ketiga ada pertimbangan etika. Pelaku bisnis secara etis menginformasikan kepada para pelanggan terkait hal yang berkaitan dengan manfaat, ide, organisasi, produk, atau tindakan tertentu, sehingga para pelanggan dapat mengakui betapa baiknya atau pentingnya ide, organisasi, produk, atau tindakan tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rin Safa Aturrohma dengan NIM 2018-210559. Di sini saya akan presentasikan tentang menulis permintaan persuasif. Terdapat 2 penulisan permintaan persuasif. Yang pertama adalah permintaan persuasif untuk tindakan. Apabila akan mengajukan surat permintaan, sebaiknya itu menggunakan perencanaan organisasional AIDA untuk penulis pesan-pesan persuasif. Yang dimana pada kalimat pembuka dimulai dengan menggunakan kalimat yang mengundang perhatian pembaca, yang bisa menunjukkan bahwa kita itu mengetahui sesuatu yang diharapkan pembaca tersebut. Kemudian pada bagian pertengahan menggunakan kalimat yang dapat menarik minat dan harapan pembaca, mencakup apa yang sebenarnya kita ketahui tentang situasi yang diharapkan untuk tindakan, seperti pengalaman yang mendorong minat dan sebagainya. Dan akhiri tulisan dengan suatu permintaan tindakan yang spesifik. Kemudian kedua adalah permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Meskipun surat pengaduan persuasif dan surat permintaan penyesuaian merujuk kepada surat keluhan, tetapi tujuannya adalah melakukan persuasi kepada orang lain untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita itu harus membedakan apa yang kita harapkan dan apa yang telah diterima. Kebanyakan pada surat pengaduan dimulai dengan penyampaian pesan-pesan rutin dan menambahkan sebuah bukti serta menggunakan teknik yang dapat menarik perhatian pembaca. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahdan Fadil Arifki dengan NIM 2018-21009. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada dua jenis pesan-pesan persuasif, yaitu surat penjualan, yang kedua ada surat permohonan bantuan dana. Kedua pesan tersebut memiliki perbedaan, yaitu pesan-pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar mengeluarkan sejumlah uang atas produk mereka sendiri. Di lain pihak, pesan-pesan permohonan bantuan dana biasanya dikirim oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Persamaannya, keduanya bersaing untuk bisnis dan kepentingan publik. Keduanya juga berusaha melakukan persuasi kepada pembaca untuk mengeluarkan uang atau waktu untuk menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditawarkan. Kemudian yang pertama adalah perencanaan pesan-pesan penjualan. Salah satu tujuan ketika merencanakan pesan-pesan penjualan adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk Anda. Dalam penyampaian pesan persuasif, mulailah dengan melakukan analisis audiens dan memfokuskan pada bagaimana kebutuhan minat dan emosional mereka. Langkah selanjutnya adalah memilih poin penjualan produk atau manfaat yang paling menarik bagi audiens. Ketika melakukan komposisi pesan-pesan persuasif, fokuskan pada poin penjualan produk yang mampu menjadi daya pikat bagi audiens. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan penjualan, diantaranya mulai brosur, pengiriman surat, sampel, kartu, telepon, surat elektronik, dan iklan media massa dan elektronik. Yang kedua ada pengorganisasian dan kompensasi pesan-pesan penjualan. Yang pertama adalah menarik perhatian. Salah satu teknik yang digunakan untuk menarik perhatian audiens adalah bagaimana menggunakan kalimat tanya pada permulaan paragraf. Di samping itu ada beberapa cara lain untuk menarik perhatian audiens. Di antaranya adalah dengan menekankan contoh produk terbaru, memberikan ilustrasi, dan memberikan solusi atau suatu masalah. Yang kedua, membangun minat. Pada bagian ini, Anda perlu menekankan titik penjualan kepada audiens Anda. Misalnya, dengan mengatakan bahwa produk Anda harganya relatif murah, tahan lama, dan tahan cuaca atau sejenisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hanifia Naumira Sabila dengan NIM 2018-210847. Di sini saya akan lanjutkan presentasi dari rekan saya. Dan di sini dalam pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan, kita dapat memulai dengan menarik perhatian audiens, kemudian menumbuhkan minat audiens, mendorong hasrat audiens dengan menyampaikan manfaat apa yang terbaik bagi audiens, dan kemudian diakhiri dengan sasaran tindakan yang diperlukan bagi audiens. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komposisi meningkatkan hasrat. Di sini untuk lebih meningkatkan hasrat audiens, kita dapat mengungkapkan manfaat utama bagi pembaca dalam kata-kata atau gambar, kemudian grafik atau bagan yang lebih menarik. Kemudian penulisan surat penjualan yang baik diupayakan agar singkat, kemudian sederhana dan jelas. Kita dapat menggunakan cetak tebal atau cetak miring, atau dengan memberikan tanda khusus untuk menekankan hal-hal yang dianggap penting. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai komposisi memotivasi tindakan. Nah, di sini setelah kita mampu menumbuhkan minat dan hasrat bagi pembaca, langkah berikutnya adalah bagaimana Anda mampu memotivasi tindakan bagi para pembacanya. Kemudian pilih media yang
penyampaian surat penjualannya itu kepada para pembaca yang memungkinkan mereka memberikan tanggapan atas surat tersebut. Kemudian cobalah melakukan persuasi kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan dengan segera, dan yakinkan mereka bahwa apa yang diharapkan oleh pembaca dapat dipenuhi segera. Kemudian seperti pengiriman produk dan jasa yang tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat juga. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Di sini ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu yang pertama, kita harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Maksudnya ini kebutuhan untuk apa dana itu diminta. Kemudian yang kedua, tunjukkan pada pembaca berapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan pada pihak lain. Di sini dimaksudkan kita harus bisa memberikan informasi yang tepat dan menjelaskannya kepada pembaca agar pembaca bisa lebih spesifik mengetahui untuk apa sumbangan dana ini diminta. Kemudian yang ketiga yaitu kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Dan yang keempat adalah jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan oleh pembaca. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.